Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 6F akan menjelaskan mind mapping dari kelompok kami yang berjudulkan fungsi dan peran kurikulum. Sebelum menjelaskan fungsi dan peran kurikulum, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Sagita Rima Pramesti. Yang kedua, Alifa Fitri Nur Aulia. Yang ketiga, Alvina Susanti. Yang keempat, Francisca Adnandayani. Yang kelima, Novia Fitriani. Yang keenam, Rosyid Hatunisa. Yang terakhir, Nita Nur Sintadewi. Nah, sebelum masuk dalam fungsi dan peran kurikulum, alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian kurikulum. Nah, apa sih pengertian kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat wadah yang isi di dalamnya terdapat rencana dan tujuan program pembelajaran untuk pendidikan yang akan diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Dengan demikian, kurikulum secara garis besar yaitu perangkat yang di dalamnya itu berisikan tentang rencana pembelajaran, isi, dan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alifa Fitri. Baik, selain pengertian dari kurikulum, kurikulum juga memiliki peran. Peran dari kurikulum salah satunya yaitu peran konservatif, di mana yaitu menjadi sarana mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu. Jika dikaitkan dengan era globalisasi sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing yang dapat mengikis budaya lokal. Nah, di sini kurikulum melalui peran konservatifnya dapat menangkal pengaruh yang dapat merusak nilai luhur dalam masyarakat sehingga keajegan identitas masyarakat akan tetap terjaga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Caca. Yang selanjutnya ada peran kreatif mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Nah, kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif dalam artian menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Untuk itu, membantu setiap individu dalam mengembangkan semua yang ada padanya, maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan, dan keterampilan yang baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, peran kurikulum ini tersebut harus berjalan secara seimbang. Nah, dengan kata lain terdapat keharmonisan di antara peran kurikulum yang lainnya. Seperti itu, kemudian dijelaskan oleh Mbak Rovia. Yang ketiga adalah peran kurikulum, yaitu peran kreatif. Yang ketiga yaitu peran kritis dan evaluatif, yaitu turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Maksudnya adalah dalam kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah. Sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan memilih berbagai unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberikan penekanan pada unsur berpikir kritis. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan di masa mendatang dihilangkan, serta diadakan modifikasi dan perbaikan. Dengan demikian, kurikulum harus merupakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai fungsi kurikulum yang akan disampaikan oleh Mbak Alvina Susanti. Oke, saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum. Di sini fungsi kurikulum sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Dalam hal ini, kelompok kami membagi 5 poin fungsi kurikulum. Yang pertama bagi masyarakat, kedua siswa, ketiga guru, keempat kepala sekolah, dan terakhir orang tua. Saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu fungsi kurikulum bagi masyarakat.
Dalam hal ini, kurikulum bagi masyarakat berfungsi untuk sebagai pedoman memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, bantuan yang dimaksudkan adalah bukan bantuan di mana masyarakat turut terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran di sekolah. Akan tetapi, masyarakat atau orang tua memiliki peran dan kontribusi bagi kelancaran serta keberhasilan belajar anak-anaknya di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Roshi. Selanjutnya yakni fungsi bagi guru. Fungsi bagi guru yakni sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Guru adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dalam proses pembelajaran dan merupakan salah satu komponen yang berinteraksi secara aktif dalam pembelajaran. Dengan adanya kurikulum, para guru akan sangat terbantu karena proses belajar mengajar yang mereka lakukan dapat terarah sesuai dengan struktur yang telah dibuat, baik dalam penyampaian materi maupun evaluasi yang akan dilakukan terhadap peserta didik nantinya. Kemudian, fungsi bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah, fungsi kurikulum yakni sebagai pedoman dalam melaksanakan supervise dan pengawasan. Seorang kepala sekolah akan melakukan supervisi atau pengawasan dengan baik karena apabila dipandu dengan kurikulum. Dalam hal ini, kepala sekolah akan menilai apakah seorang guru sudah mencapai kriteria minimal yang sudah ditentukan dalam kurikulum atau tidak. Fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nita. Selanjutnya yaitu fungsi orang tua sebagai pedoman dalam membimbing anaknya di rumah. Maksudnya yaitu peran orang tua sangat diperlukan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa saat di sekolah. Peran orang tua juga dapat berpartisipasi untuk membantu sekolah dalam mewujudkan putra-putrinya. Adapun fungsi yang terakhir yaitu untuk siswa. Sebagai pedoman belajar atau sebagai sarana dalam mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan, yaitu bagi peserta didik berkaitan dengan pengajaran atau target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami ataupun melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah dan teratur. Saya kembalikan ke Mbak Sagitarima. Terima kasih. Baik, cukup sekian penjelasan dan pemaparan mind mapping dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.